Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang saya presentasikan kemarin, yaitu aliran-aliran pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadani, NIM 212162. Asal kampus saya yaitu IAIN Pekalongan. Baik, sebelumnya yang perlu kalian ketahui yaitu apa sih aliran pendidikan itu? Aliran pendidikan yaitu pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yaitu pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya sehingga pemikiran baru. Rumpun aliran-aliran pendidikan Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu aliran Nafitisme, yang kedua yaitu aliran Empirisme, yang ketiga yaitu aliran Konvergensi, dan yang terakhir yaitu aliran Behaviorisme. Untuk aliran yang pertama yaitu aliran Nafitisme. Nafitisme berasal dari kata nafit yang artinya asli atau asal. Aliran Nafitisme berpendapat bahwa sejak lahir seorang anak telah memiliki sifat dan dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Contohnya, misal seorang anak berbakat jahat, maka ia akan menjadi jahat atau pula sebaliknya. Dalam aliran Nafitisme, menolak adanya pengaruh dari luar. Menurutnya, pendidikan tidak berpengaruh sama sekali dalam membentuk manusia menjadi baik, karena pendidikan tidak bermanfaat sama sekali. Beberapa tokoh yang berhubungan dengan aliran Nafitisme, yang pertama yaitu Rosasser, yang kedua yaitu Rousseau, yang ketiga yaitu Besdow. Rosasser mengatakan bahwa manusia adalah hasil proses dalam berjalan menurut hukum tertentu. Maksudnya, manusia tidak dapat mengubah hukum, manusia juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa hukum. Yang kedua yaitu pemikiran Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa manusia tidak dapat dididik, adanya pendidik malah akan merusak perkembangan anak. Yang ketiga yaitu pemikiran Besdow. Besdow mengatakan pendidikan adalah pelanggaran atas kecenderungan berkembang yang wajar dari si anak. Yang kedua yaitu aliran Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu experitia yang artinya berpengalaman dalam. Dalam aliran empirisme berasumsi jika pengetahuan diperoleh melalui observasi atau penginderaan, atau juga bisa disebut aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Dalam aliran ini sangat mementingkan pendidikan, karena tanpa adanya pendidikan manusia tidak dapat berpikir secara luas. Dalam teori ini terdapat dua teori empirisme. Yang pertama yaitu mengetahui objek dan diketahui objek. Di antara keduanya terdapat alam nyata seperti fakta yang diungkap. Yang kedua yaitu pengujian kebenaran dari fakta didasarkan kepada pengalaman manusia. Aliran empirisme dalam ilmu pendidikan. Aliran empirisme dalam pendidikan memiliki cara tersendiri dalam mendidik anak, seperti pendidik menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak dan mereka akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, dan sifat anak sesuai dengan ajaran yang diterima. Segala kecakapan dan pengetahuan anak dibentuk karena pengalaman yang diserap oleh indera melalui pendidikan. Oleh karena itu, anak 100% dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan dan pendidikan. Perlu dipahami juga, seorang anak bukanlah sehelai kertas putih yang menunggu untuk ditulisi atau replika orang dewasa. Akan tetapi, anak adalah entitas unik yang memiliki berbagai potensi dan memiliki proses tertentu dalam perkembangannya. Mereka yang memulai dari egosentrisme dirinya, kemudian belajar akan menjadi berkembang dengan kesadaran akan ruang dan waktu yang semakin meluas dan mencoba serta berusaha melakukan aktivitas dalam dunianya. Tokoh utama dalam aliran empirisme yaitu John Locke. John Locke berpandangan bahwa manusia yang baru lahir seperti halnya kertas kosong, sehingga doktrin utama aliran empirisme yang sangat terkenal adalah tabula rasa,
sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis, yang mana buku tulis itu buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Hal ini menekankan pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan untuk perkembangan manusia ke depannya dalam menjalani sebuah kehidupan. Aliran yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai dengan potensi baik maupun pembawaan buruk, atau bakat dan watak seorang anak tidak sama dengan orang tuanya. Misal, jika orang tuanya preman, belum tentu anaknya menjadi preman. Bisa saja anaknya menjadi seorang pembisnis sukses, seorang hafid maupun hafidhoh. Itu semua tergantung dari lingkungannya. Artinya, bakat yang dibawa anak waktu dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik. Juga dapat disimpulkan bahwa hidup di lingkungan yang baik, anak akan menjadi baik, dan hidup di lingkungan yang buruk, anak akan menjadi buruk. Teori konvergensi menyebutkan bahwa perkembangan manusia, baik dasar, bakat ataupun keturunan, maupun lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang penting. Bakat sebagai disposisi telah ada pada masing-masing individu, yang kemudian bakat dapat terrealisasi apabila sesuai dengan kebutuhan untuk berkembangnya dasar tertentu. Beberapa tokoh yang ikut berpendapat dalam teori konvergensi. Yang pertama yaitu William Stern, yang kedua yaitu John Ransha, yang ketiga yaitu Ngalim Purwanto. Berikut penjelasannya. William Stern seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai potensi baik dan pembawaan buruk. Jadi, seorang anak sejak lahir sudahlah memiliki kemampuannya sendiri-sendiri maupun potensinya sendiri-sendiri. Pendapat John Ransha. Menurut John Ransha, walaupun keadaan pembawaan yang sama, pengaruh lingkungan manusia juga dapat dibuktikan. Misalnya, kemampuan dua orang anak kembar yang ketika lahir sudah dapat ditentukan oleh dokter bahwa pembawaan mereka sama. Tetapi, jika dibesarkannya dalam lingkungan yang berbeda, mereka akan berbeda pula perkembangan jiwanya. Menurut John Ransha, teori konvergensi ialah teori yang mengkompromikan antara dua macam aliran yang ekstrim, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana pembawaan dan lingkungan sama pentingnya, kedudukannya sama berpengaruh terhadap hasil perkembangan peserta didik. Pendapat Ngalim Purwanto. Menurut Ngalim Purwanto, proses perkembangan manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor pembawaan yang telah ada pada orang itu dan faktor lingkungannya yang mempengaruhi orang itu, melainkan yang mempengaruhi yaitu aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peranan juga. Hasil perkembangan seseorang tidak mungkin dapat dibaca dari pembawaan dan lingkungan saja. Untuk aliran yang terakhir yaitu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme berpendapat bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata dan membatasi diri pada studi tentang perilaku nyata. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh pilihan individual. Kaum behavioris lebih dikenal dengan teori belajar karena menurut mereka perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Seorang behavioris memandang bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa apa-apa. Manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan seperti jika kita hidup di lingkungan yang orang-orang beragama yang rajin dalam ibadahnya, maka kita juga akan menjadi rajin dalam ibadahnya, begitu pula sebaliknya. Dalam teori behaviorisme ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu perilaku nyata dan terukur. Perilaku yang nyata dan terukur ini memiliki makna tersendiri. Dan yang kedua yaitu aspek mental yang tidak memiliki bentuk fisik. Yang ketiga yaitu aliran behavioris menyumbangkan metodenya yang terkontrol dan bersifat positif dalam perkembangan ilmu psikologi. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.